Selamat siang pemirsa, Presisi yang kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 19 Juni 2024. Dan selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Josyunika, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Sebuah petasan meledak di halaman pondok pesantren di kawasan Gading Sari, Sanden, dan Polres Bantul masih menyelidiki penyebab pastinya. Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Nanang Avianto meresmikan gedung baru markas Komando Polres Berau. Untuk melestarikan populasi ikan di Danau Batur, Polres Pangli menabur 5.000 benih ikan mujair dan ekoenzim di Danau Batur. Pemirsa, sebuah petasan meledak di halaman pondok pesantren di kawasan Gading Sari, Sanden, Bantul yang terjadi pada Selasa lalu. Polres Bantul masih menyelidiki penyebab pasti ledakan yang diduga petasan dan melukai 4 orang santri pondok pesantren Mahalatul Quran. Dalam kejadian ini, 4 orang santri mengalami luka-luka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Komandan Detasemen Gegana Satprimo Polda DIY, Kompol Suprito, mengatakan kejadian ledakan ini terjadi bermula saat salah satu santri menemukan petasan di jalan. Kemudian membawa petasan tersebut ke asrama bersama rekannya. Usai menyalakan petasan, timbul ledakan yang melukai 4 santri Hamalatul Quran. Salah satu korban ledakan petasan mengalami luka bakar di bagian wajahnya, sementara santri lainnya mengalami luka sobek di bagian kaki. Sementara itu, tim Gegana Polda DIY sudah melakukan sterilisasi lokasi kejadian dan melakukan olah TKP. Setelah kami laksanakan identifikasi dengan peralatan kami, bahwa yang meledak tersebut adalah jenis bahan meledak low explosive, dalam hal ini obat petasan. Kenapa bisa meledak? Karena memang itu jelas standar jenis low explosive silver powder. Kenapa bisa meledak? Karena pada saat itu sama korban sumbu sudah tidak ada, namun lubang daripada sumbu masih ada. Kemudian itu dituangkan pada bakaran kertas di bawahnya. Begitu dituangkan, akhirnya terpicu mengikuti daripada aliran serbu tersebut, akhirnya meledak. Pemirsa, ledakan tabung uap terjadi di sebuah laundry di Desa Subagan, Karangasem, Bali. Ledakan ini mengakibatkan 3 karyawan laundry mengalami luka. Kapolres Karangasem AKBP Inengah Sadiarta memimpin langsung olah tempat kejadian perkara dan melanjutkan pengecekan ke RS Bali Medical untuk memastikan keadaan korban. Akibat ledakan, ketiga korban mengalami luka dan kemudian dibantu warga untuk dibawa ke IGD RS Bali Med untuk mendapatkan penanganan medis. Korban mengalami luka bakar, robek hingga patah pada bagian kaki. Berdasarkan keterangan, kejadian berawal ketika ketiga korban sedang berada di area laundry hendak mengeluarkan uap dari tabung uap setrika. Namun tiba-tiba terjadi ledakan yang diduga berasal dari tabung uap tersebut.
Penyebab ledakan diduga karena kontrol ampere pada tabung uap setrika tidak berfungsi dengan normal, sehingga menyebabkan ledakan. Belum dapat diperkirakan besaran kerugian material dari insiden ini. Saat ini kasus sedang ditangani oleh Satuan Reskrim Polres Karangasem untuk menyelidikkan penyebab pasti terjadinya ledakan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, Sat Narkoba Polres Simalungun bersama Polsek Dogol Silau berhasil menemukan ladang ganja di perladangan Jum'a Lepar di Nagori Ujung Bawang, Kecamatan Dolok Silau, Kabupaten Simalungun. Ladang ini milik tersangka SG alias CG yang hingga kini masih dalam pengejaran petugas. Kapolres Simalungun AKBP Coki Sentosa Meliala melalui Kasat Narkoba Polres Simalungun AKP Irfan Rinaldi Pane menjelaskan kronologi kejadian bermula ketika Polsek Dolok Silau menerima informasi dari warga tentang adanya tanaman ganja di ladang milik SG. Ladang tersebut berlokasi tidak jauh dari rumah tersangka. Berdasarkan informasi tersebut, petugas segera menuju ke rumah tersangka, namun tersangka SG berhasil melarikan diri. Petugas kemudian berhasil mengamankan istri dan anak tersangka. Sementara di lokasi ladang, petugas menemukan 24 batang tanaman ganja yang ditanam di antara pohon kopi yang diperkirakan semua tanaman ganja dicabut dan diamankan sebagai barang bukti. Kasat Narkoba Polres Simalungun, AKP Irfan Rinaldi Pane menyampaikan apresiasinya terhadap masyarakat yang berperan aktif memberikan informasi dan mendukung operasi penangkapan ini. Ia mengatakan kerjasama antara polisi dan masyarakat sangat penting dalam memberantas peredaran narkoba. Pemirsa, Satres Narkoba Polres Kukar menangkap 2 pemuda lantaran terlibat dalam peredaran narkoba jenis sabu-sabu di Kecamatan Tenggarong Seberang. Berbekal informasi dari masyarakat, Satres Narkoba Polres Kukar pun melakukan pemantauan di TKP yang diduga kerap dijadikan lokasi transaksi narkoba dan menangkap RS P 33 tahun dan SI 35 tahun. Setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 bungkus kuaci yang berisi 7 bungkus narkotika jenis sabu-sabu total sebanyak 23,78 gram. Kini pelaku telah dibawa ke Mapolres Kutai Kartanegara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, kedua pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Pemirsa, Polsek Cakung, Jakarta Timur berhasil menangkap laki-laki berinisial PCR 27 tahun atas kepemilikan 514 butir ekstasi di daerah Malaka Jaya, Kecamatan Durensawit, Jakarta Timur. Kapolsek Cakung Kompol Panji Ali Chandra menyebut penangkapan bermula dari laporan masyarakat tentang peredaran narkoba di wilayah tersebut. Lalu pihaknya menerjunkan anggota untuk melakukan observasi di wilayah yang dilaporkan. Kantor Reskrim bersama anggota melakukan penggeledahan di TKP dan menemukan pil ekstasi sebanyak 514 butir dengan nilai jika dikonversi ke dalam rupiah sekitar 1,5 miliar rupiah. Selain ekstasi, petugas juga menyita sejumlah barang bukti, 1 unit ponsel, 1 unit sepeda motor, uang tunai 2 juta rupiah, magicom, dan kantong plastik klip berbagai ukuran. Pelaku diketahui mengambil narkoba serta mengedarkan barang haram itu diarahkan oleh seorang berinisial A yang kini sedang dilakukan pengejaran. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 8 miliar rupiah. 2017 ya, di mana? Di Pondok Gede, Pak, Jalan Gamprit. Oh.
Pemirsa, Ditres Narkoba Polda Kaltim memusnahkan barbuk narkoba jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kaltim. Pemusnahan tersebut merupakan kelanjutan dari hasil penangkapan kasus 3 kurir narkoba lintas provinsi yang telah digelar Ditres Narkoba Polda Kaltim pekan lalu. Kabid Humas Polda Kalimantan Timur Kombes Pol Artanto memimpin pemusnahan barang bukti narkoba sebanyak 9.972,39 gram jenis sabu di ruang rapat Ditres Narkoba Polda Kalimantan Timur. Kombes Pol Artanto mengatakan sebelumnya ada 3 pelaku yang telah ditangkap. 2 pelaku berdomisili di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, diamankan saat mengantarkan sabu ke Kalimantan Timur, dan pelaku ketiga berdomisili di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Sedangkan pelaku keempat dibekuk di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara. Dan dari hasil pemeriksaan sementara, pelaku keempat adalah pemilik sabu sebanyak 10,4 kg. Adapun narkoba jenis sabu 10,4 kg tersebut ditaksir seharga 15 miliar rupiah. Dari 10,4 kg barang bukti narkotika jenis sabu tersebut disisihkan 5 gram untuk pengujian laboratorium, sehingga yang dimusnahkan sebanyak 9.972,39 gram neto. Pengacara, kemudian kita ini adalah merupakan kasus lanjutan dari yang sudah dirilis beberapa hari yang lalu, dan oleh karena itu kita akan melaksanakan pemusnahan. Namun di sini tersangka yang tadinya 3 yang sudah dirilis saat ini berhasil ditangkap satu lagi, yaitu berinisial R, yaitu sebagai otak daripada kegiatan jual beli barang narkotika tersebut. Kemudian hari ini kita akan laksanakan kegiatan pemusnahan, dan rekan-rekan sekalian dapat menyaksikan bahwa memang ini sudah menjadi prosedur dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika. Dari Humas Polda Kalimantan Timur melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Kalimantan Timur meresmikan gedung baru markas Komando Polres Berau. Informasi selengkapnya kami hadirkan setelah jeda berikut ini.